Halo semuanya, Yos, gue Mahat, salam. Jujutsu Kaisen mendapatkan movie pertamanya dengan tema Jujutsu Kaisen Movie Zero atau 0. Dan timeline dari movie 0 ini sendiri adalah sekitar 1 tahun sebelum series dari Jujutsu Kaisen di mana Itadori Yuji yang menjadi MC atau main karakter muncul. Dengan kata lain, walaupun movie, namun ceritanya sendiri masih masuk ke dalam canon dari cerita serial Jujutsu Kaisen, atau masih satu kesatuan cerita pada seriesnya. Sayangnya, dalam Jujutsu Movie 0 ini, Yuji yang tidak akan menjadi MC mungkin saja tidak akan muncul dalam movie ini. Apakah mungkin movie Jujutsu Kaisen pertama ini akan sukses tanpa adanya MC utama pada seriesnya? Lalu siapa yang akan menggantikan Yuji menjadi MC? Jawabannya ialah Yuta Okkotsu, menjadi MC andalan pertama GG Akutami Sensei untuk memulai debut karya Jujutsu Kaisen-nya pada chapter 00 sebelum akhirnya dia mendapatkan serialisasi mingguan pada manganya. Yuta adalah pengguna kekuatan terkutuk kelas spesial yang memiliki roh kutukan yang juga tergolong dalam kelas spesial bernama Orimoto Rika sebagai pendampingnya dalam membasmi setiap makhluk terkutuk, atau dengan kata lain, Rika menjadi kekuatan utama dari Yuta. Awalnya, Yuta yang tak mampu mengendalikan Rika menjadi sebuah masalah besar di Tokyo hingga akhirnya Yuta ditangkap oleh otoritas penyihir Jujutsu dan akan dijatuhkan hukuman mati. Namun, Gojo Satoru yang mengetahui potensi dari Yuta membuat hukuman mati Yuta ditunda dan Yuta pun belajar tentang ilmu kutukan dengan menjadi siswa di sekolah Jujutsu Tokyo. Kisah Yuta dan Rika dimulai saat masih SD. Mereka yang saling menyukai membuat janji akan menikah saat dewasa nantinya. Namun tak lama dari itu, Rika yang mengalami kecelakaan dengan keadaan yang fatal langsung meninggal saat kecelakaan itu terjadi. Dari situ muncul arwah kutukan Rika dan orang-orang mulai berpikir bahwa Yuta dikutuk oleh arwah dari Rika, namun sebenarnya yang terjadi adalah Yuta sadar bahwa dialah yang mengutuk Rika dengan mengatakan jika menikah nanti, berarti mereka akan mengikat janji sehidup semati atau hidup bersama selamanya. Walaupun itu hanya dugaan sementara dari Yuta. Rika selalu muncul di saat Yuta dalam bahaya, sehingga orang-orang yang akan melukai atau mengancam nyawa dari Yuta akan langsung berhadapan dengan roh Rika yang sudah berubah bentuk menjadi makhluk terkutuk yang memiliki kekuatan sangat luar biasa. Bahkan bisa digolongkan dalam makhluk kutukan tingkat spesial. Yuta yang selama ini tidak pernah ingin ditolong oleh roh Rika tersebut, pertama kali dengan sengaja membuat Rika menolongnya saat menjalani misi membasmi makhluk kutukan untuk pertama sebagai pelajar sekolah Jujutsu Tokyo bersama dengan Maki Zenin yang menjadi teman satu angkatannya. Dari situ, Yuta mulai menerima Rika sebagai kekuatannya dan mulai melatih diri untuk menjadi penyihir Jujutsu demi keinginan kuatnya mendapat rasa percaya diri untuk tetap hidup dan diakui keberadaannya oleh orang-orang di sekitarnya. Yuta yang menduga bahwa dirinya lah yang membuat Rika menjadi roh terkutuk mencoba bertanggung jawab dan ingin segera melepaskan kutukan itu dari Rika. Gojo Sensei pun menerangkan caranya di mana Yuta harus menguasai sepenuhnya kutukan Rika terlebih dahulu. Pada dasarnya, Yuta dan Rika terhubung pada sebuah media berupa benda yang merupakan cincin perjanjian masa kecil mereka yang tidak sengaja mengikat roh Rika pada Yuta. Secara perlahan, dengan menguasai sepenuhnya kutukan Rika, Yuta akan mampu memindahkan energi kutukannya pada media lain berupa pedang yang diberikan Gojo dan mereka akan berpisah untuk selamanya. Setelah mulai berlatih dan menjalani misi lain guna membasmi makhluk terkutuk bersama Inumaki Toge, dengan sedikit dorongan, Yuta mulai mampu untuk menguasai energi kutukannya dan sedikit demi sedikit dapat memindahkan kutukan Rika pada pedangnya. Sebagai roh kutukan kelas spesial, Rika ternyata mendapat perhatian dari Geto Suguru, villain utama dalam chapter 00 ini. Geto yang berada pada kelas spesial sebagai penyihir Jujutsu memiliki kekuatan untuk mengendalikan makhluk terkutuk dan dia sangat ingin mengendalikan Rika dan menjadikannya sebagai senjata andalannya.
Untuk itu, Geto menyiapkan sebuah rencana untuk membuat Yuta yang berada pada pengawasan Gojo dan asosiasi Jujutsu berada pada situasi di mana Geto dapat menghadapinya sendirian guna merebut Rika dari Yuta. Rencana Geto yaitu membuat parade makhluk terkutuk di Kyoto dan menyatakan perang pada asosiasi Jujutsu dengan akan memulai memusnahkan manusia yang bukan merupakan pengguna teknik Jujutsu, di mana itu menjadi idealisme Geto yang ingin dunia ini hanya diisi dengan para pengguna kekuatan kutukan. Saat penyerangan terjadi di Kyoto, Yuta yang dianggap masih pemula tidak ikut berpartisipasi dengan Maki yang juga masih dianggap penyihir Jujutsu kelas bawah. Itu menjadi momen mereka hanya berdua saja, dan di situ Yuta yang mencoba mengakrabkan diri dengan Maki berhasil membuat Maki terkesan dan tersipu dengan sikap lugu dari Yuta yang menerima Maki sepenuhnya walaupun Maki tidak memiliki kekuatan kutukan. Tak lama setelahnya, Geto datang menyerang ke sekolah Jujutsu Tokyo tempat Yuta berada. Maki yang mengetahuinya lebih dulu mencoba mengalahkannya dibantai habis, dan bantuan yang datang yaitu Panda dan Toge pun juga tidak mampu mengalahkan Geto yang memang berada di atas mereka. Melihat teman-teman berharga yang mengakui keberadaannya terluka parah, Yuta yang marah tanpa ragu mengeluarkan Rika dan mencoba bertarung dengan Geto 1 lawan 1. Seolah seperti memasuki zone, Yuta benar-benar menggunakan kekuatan kutukan yang luar biasa secara natural dan tidak terlihat sama sekali seperti seseorang yang baru belajar tentang kekuatan kutukan. Hal ini benar-benar membuat Geto terkesan dan dia pun menyadari bahwa Yuta kuat bukan hanya sekedar karena ada Rika, roh kutukan tingkat tinggi, bersamanya. Yuta bahkan memakai kekuatan pemulihan pada teman-temannya yang mana kekuatan pemulihan tergolong dalam kekuatan Jujutsu tingkat tinggi. Yuta juga mampu meniru jurus klan Inumaki dalam menggunakan kutukan kata-kata dengan mudahnya tanpa terluka sedikit pun. Tidak seperti Toge yang benar-benar harus mengatur tingkat kekuatannya sehingga tenggorokannya tidak mudah rusak. Geto benar-benar menggunakan kekuatannya secara penuh dalam melawan Yuta. Bukan hanya makhluk terkutuk tingkat tinggi, tapi Geto juga mencoba mengalahkan Yuta dengan mengeluarkan sebanyak-banyaknya makhluk terkutuk hingga Yuta kalah jumlah. Namun, semua usaha yang dilakukan Geto menjadi sia-sia belaka. Yuta yang benar-benar marah memberikan semua tubuh dan jiwanya untuk Rika, atau semacam pengorbanan agar roh kutukan tingkat tinggi benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dan tentunya itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Geto secara telak. Pada akhirnya, pengorbanan Yuta justru melepaskan kutukan yang ada pada Rika, dan Rika pun kembali ke bentuk roh yang seharusnya, di mana itu benar-benar menjadi momen terakhir kebersamaan Rika dengan Yuta, dan akhirnya arwah dari Rika mampu beristirahat dengan tenang. Mengetahui kenyataan dan bukan dugaan lagi bahwa dialah yang benar-benar mengutuk Rika karena awalnya sempat ragu, tentu membuat Yuta sangat menyesal dan bersedih. Namun ternyata semua itu memang karena kekuatan luar biasa dari Yuta sendiri yang tidak dia sadari. Tanpa sengaja, Yuta menggunakannya pada Rika di saat momen sekarat kematian Rika sewaktu kecelakaan pertama kalinya. Saking tidak inginnya berpisah dengan Rika, Yuta mengucapkan kata-kata kutukan sehingga membuat Rika menjadi roh terkutuk. Dan kekuatan luar biasa Yuta ternyata berasal dari leluhurnya yang sama seperti leluhur Gojo yang merupakan penyihir Jujutsu elit legendaris kelas atas, atau dengan kata lain, Yuta adalah saudara jauh dari Gojo. Jadi tidak heran apabila Yuta memiliki kekuatan kutukan yang luar biasa. Bahkan Gojo mengakui potensi Yuta yang mungkin mampu mengalahkan Gojo. Diketahui kemudian, tak lama setelah peristiwa serangan Geto tersebut, Yuta mendapat tugas dari asosiasi Jujutsu untuk memperdalam ilmunya di luar negeri, dan diperlihatkan sekembalinya dari luar, Yuta memulai aksinya kembali pada serial Jujutsu Kaisen di mana Yuji yang menjadi MC-nya. Yuta menamai jurusnya dengan Rika, yang mana mungkin itu menjadi sebuah kenang-kenangan tersendiri bagi Yuta agar tetap mengingat Rika dalam hidupnya. Dan itulah tadi sekilas mengenai kisah Yuta si sad boy yang menjadi MC pada Jujutsu Movie 0 ini. Aksi dari Yuta pada serial mingguan Jujutsu Kaisen tentunya sangat layak untuk dinanti. Untuk saat ini, sekian.